Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan menilai budaya pada perusahaan Bank Mandiri. Pada slide pertama akan dipaparkan oleh Pak Wiji. Ya, yang pertama ada kerangka pemikiran. Budaya organisasi memiliki peran penting dengan kesuksesan suatu organisasi. Kemampuan suatu organisasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasinya dapat mendukung organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk menggambarkan budaya organisasi adalah dengan metode disebut OCAI, Organization Culture Assessment Instrument. OCAI ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi budaya organisasi yang ada saat ini, current culture, dan membantu dalam mengidentifikasi budaya yang harus dikembangkan ke depannya. Budaya klan. Biasanya para pegawai dalam budaya organisasi ini cenderung memiliki ikatan kebersamaan, layaknya sebuah keluarga besar. Mereka mungkin memiliki kepentingan atau visi yang sama, tingkat komitmen yang sama, dan menjunjung tinggi kebiasaan kerja yang baik. Terusnya ada budaya adorasi. Budaya ini dipandang sebagai jenis budaya kerja yang paling kreatif. Masing-masing pegawai dan pemimpin dalam jenis budaya ini merupakan risk taker dan inovator. Selanjutnya budaya market. Biasanya para pegawai seringkali bersaing secara agresif dan para pimpinan umumnya memimpin dengan tegas dan memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Yang terakhir ada budaya hierarki. Prinsip dasar budaya perusahaan ini adalah struktur dan kontrol. Dikenal luas sebagai perusahaan birokrat, lingkungan kerja untuk budaya perusahaan ini tergolong memiliki definisi yang jelas dan formal. Selanjutnya ada profil perusahaan. Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Oke, slide selanjutnya yaitu responden analisis OCAI. Berdasarkan responden daripada nasabah Bank Mandiri tersebut, tergantung pada jenis kelamin, usia, jabatan, dan masa kerja. Yang pertama, jenis kelamin lebih mendominasi kepada laki-laki dengan jumlah 6, sedangkan perempuan hanya 5, dengan total jadi 11. Berdasarkan usia, di sini ada usia 20-30 tahun yang berjumlah 8, selanjutnya 30-40 tahun, yaitu hanya 3 orang saja, yang menjadi total 11. Menurut jabatan, yang pertama di sini ada CS, teller, dan satpam. CS berjumlah 4, teller 4, satpam 3, membuat total menjadi 11. Menurut masa kerja yang pertama yaitu 5-10 tahun. 5-10 tahun dengan jumlah 9, 10-15 tahun berjumlah 2 orang saja. Menjadi total 11. Next slide. Selanjutnya yaitu analisis OCAI, dimensi karakteristik dominan. Dimensi ini menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui perhitungan OCAI, dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam lingkungan organisasi. Kita lihat kepada tabel yang ada di samping. Yang pertama yaitu karakteristik dominan. Yang pertama ada pemetaan OCAI, yaitu ada klan,
adorasi, market, dan hierarki. Pada saat ini, klan berjumlah 36, sedangkan adorasi berjumlah 27, market jumlah 10, hierarki 27 dengan total saat ini yaitu ada 100. Yang diharapkan dari klan berjumlah 45, dari adorasi berjumlah 18, dari market berjumlah 27, dan hierarki berjumlah 10 dengan total 100. Di bawah ada grafik karakteristik dominan. Bisa dilihat dalam grafik tersebut, artinya dimensi karakteristik dominan didominasi oleh klan saat ini dan klan yang diharapkan. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa berdasarkan karakteristik dominan perusahaan, budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh karyawan Bank Mandiri cabang Depok untuk kedepannya adalah budaya klan. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki presentasi 36%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya market dari 10% menjadi 27%. Penurunan pada budaya adorasi dari 27% menjadi 18%. Dan penurunan pada budaya hierarki dari 27% menjadi 10%. Sehingga dapat dilihat bahwa karyawan mengharapkan kepemimpinan yang lebih kekeluargaan. Next. Oke, baik. Di sini ada analisis Okai dimensi kepemimpinan organisasi. Dimensi ini menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang ada di organisasi, model kepemimpinan dan persepsi bawahan terhadap model kepemimpinan yang ada. Melalui perhitungan Okai dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam ranah kepemimpinan di organisasi tersebut. Di sini terdapat kepemimpinan organisasi yang terjadi saat ini dan yang diharapkan. Nah, di sini ada grafik dari kepemimpinan organisasi. Nah, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kepemimpinan organisasional budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh karyawan Bank Mandiri Cabang Depok untuk kedepannya adalah tetap budaya klan. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki persentase sebesar 45%. Nah, selanjutnya ada peningkatan pada budaya adhokrasi dari 18% menjadi 27%. Nah, penurunan pada budaya market dari 27% menjadi 18% dan budaya hierarki dari 10% tetap menjadi 10%. Jadi dalam kriteria dimensi kepemimpinan didominasi oleh klien yang saat ini dan yang klien yang diharapkan. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen personil. Dimensi ini menunjukkan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. Melalui perhitungan Okai, dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam pengelolaan karyawan. Nah, jadi di sini analisis Okai dimensi manajemen personilnya itu khusus untuk karyawan. Dapat dilihat dalam grafiknya bahwa manajemen karyawan ini memiliki budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh karyawan Bank Mandiri Cabang Depok untuk kedepannya adalah mengharapkan budaya klan. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki presentase 45%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya hierarki dari 10% menjadi 18%. Dan adanya penurunan pada budaya market dari 27% menjadi 18% dan budaya adhokrasi dari 18% tetap menjadi 18%. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Devita. Selanjutnya ada dimensi perekat organisasi. Dalam dimensi ini menunjukkan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Melalui perhitungan Okai, dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam hal menjadi faktor perekat organisasi. Dari grafik yang ada di slide yaitu, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh karyawan Bank Syariah Cabang Depok
untuk kedepannya adalah budaya klan, seperti salah satu shared values yaitu humanity yang peduli, ikhlas, memberi maslahat, dan mengalirkan berkah bagi negeri yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki presentasi 36%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya hierarki dari 8% menjadi 27%, budaya market dari 18% menjadi 18%, dan penurunan budaya adorasi dari 27% menjadi 10%. Dalam kriteria dimensi perekat didominasi oleh hierarki klan saat ini dan klan diharapkan. Selanjutnya ada dimensi penekanan strategi. Dimensi ini menunjukkan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada. Melalui perhitungan Okai, dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam penekanan strategi. Berdasarkan grafik, apa yang dilihat bahwa penekanan strategi budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh karyawan Bank Mandiri cabang Depok untuk kedepannya adalah budaya klan. Hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki presentasi 45%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya market dari 18% menjadi 27% dan peningkatan pada budaya adoraki dari 18% menjadi 27%. Ketetapan budaya hierarki dari 10% menjadi 10%. Dalam kriteria dimensi penekanan strategi didominasi oleh klan saat ini dan klan diharapkan. Selanjutnya pemaparan dari Umi Asri Nadila. Selanjutnya ada analisis Okai, dimensi kriteria keberhasilan. Dimensi ini menunjukkan bagaimana menetapkan standar di dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui perhitungan Okai dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam kriteria sukses. Kriteria keberhasilan dapat dilihat dari tabel pemetaan Okai. Yang pertama ada clay, ada adorasi, market, hierarki, dan total. Terus kalau klan saat ini ada 45%. Dan adorasi itu ada 18%, market 18%, hierarki ada 18%. Totalnya 100. Yang diharapkan klan itu yang dari 45% menjadi 54%. Terus adorasi itu yang dari 18 sampai 10. Dan dari 18% diharapkan 10%. Marketnya yang dari 18% sampai 20%. Hierarkinya dari 18% sampai 10%, totalnya 100. Dalam dimensi kriteria keberhasilan didominasi klan saat ini dan diharapkan klan. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa berdasarkan kriteria sukses budaya perusahaan yang diharapkan oleh karyawan Bank Mandiri cabang Depok untuk kedepannya adalah budaya klan. Di mana dengan adanya kepuasan nasabah menjadi prioritas, hal ini dapat dilihat dari budaya klan yang memiliki presentasi 45%. Selanjutnya ada peningkatan pada budaya adorasi dari 10% menjadi 18%. Budaya hierarki dari 10% menjadi 18%. Penurunan budaya market dari 27% menjadi 18%. Next. Selanjutnya ada analisis Okai keseluruhan dimensi budaya organisasi. Dalam kriteria dimensi budaya organisasi secara keseluruhan didominasikan klan dan diharapkan klan. Keseluruhan dimensi budaya organisasi dilihat dari tabel. Pemetaan Okai yang pertama ada klan itu saat ini 42%, diharapkan 46%. Adorasinya 22,5%, diharapkannya 16,8%. Marketnya itu dari saat ininya 19,6%, diharapkannya 22,5%. Hierarkinya 15,5%, diharapkannya 14,16%. Total keseluruhannya ada 100 sama 100. Keseluruhan elemen dalam
Keseluruhan elemen dalam perusahaan merasakan budaya organisasi saat ini adalah klan dan akan terus mengharapkan budaya klan ke depannya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan merasa budaya kerja yang ada di perusahaan mengutamakan kepentingan kelompok dan rasa kekeluargaan di dalam perusahaan. Terus dapat dilihat juga dari grafiknya. Berdasarkan perspektif keseluruhan karyawan, budaya perusahaan yang diharapkan oleh seluruh untuk kedepannya adalah 2%, selanjutnya ada budaya adopsi 22,5%, yang awalnya 16,8%, budaya hierarki 15,5%, yang awalnya 14,16%, dan penurunan pada budaya market yaitu 22,5% menjadi 19,6%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Julia. Jadi kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu hasil dari analisis OC ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri cabang Depok saat ini adalah budaya klan. Ini menggambarkan bahwa budaya perusahaan memiliki karakter kekeluargaan dengan lingkungan kerja yang dikelola dengan baik melalui teamwork dan tugas utama manajemen. Ada memberdayakan karyawan dan memfasilitasi partisipan, komitmen, dan juga loyalitas mereka. Kemudian selain itu juga budaya klan dan juga mendapatkan tingkat pertama dalam 6 kriteria dimensi budaya untuk budaya yang diharapkan dalam Bank Mandiri cabang Depok ini. Yang mengartikan bahwa ada keinginan dari karyawan untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya klan dalam perusahaan. Oke, baik, itu jadi kesimpulan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Saya tutup, kembalikan kepada pembuka awal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan mempresentasikan mengenai analisis dan menilai budaya pada perusahaan Bank Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.